Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Iskandar di kelompok 1 kelompok siswa informatika. Di sini saya bersama teman-teman saya kelompok 1 siswa informatika bersama Fauzan, Fajar Budiman, dan juga Fikri Rian. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Dalam pembahasan pokok kita sekarang ada 3 pembahasan. Pertama ada digital imaging system, yang kedua applied observability, ketiga AI. Lanjut untuk dari yang pertama ini, pembahasan digital imaging system akan diterangkan oleh saya. Digital imaging system, keamanan dan keandalan sistem. Next, imun system ini mungkin semua tahu apa itu. Imun adalah di dalam tubuh manusia adalah makanan tubuh supaya kebal terdapat hewan patogen, virus dan bakteri agar tubuh kita dapat memulihkan diri kita sendiri dan ini tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Kemudian untuk dalam digital imun sistem adalah sebagai pengembangan infrastruktur teknologi dari cyber dan ancaman keamanan lainnya agar sistem yang kita buat akan tidak mudah oleh ancaman yang ada di luar. Next, selanjutnya, kenapa imun sistem ini sangat penting? Digital imun sistem mengajukan berbagai praktik dan teknologi. Yang pertama ada desain perencanaan, otomatisasi, operasi, analitik untuk kompleks yang unggul, menguasai kegiatan cepat pulih dari kegiatan sistem, serta memastikan bahwa CF tidak terganggu oleh cacat, kegagalan sistem atau anomali seperti perangkat lunak atau masalah keamanan. Oke, selanjutnya. Kemudian selanjutnya syarat untuk sistem pertahanan yang kuat ya, adanya augmented testing, lihat software belum diluncurkan secara independen. Terus ada software supply chain security, mengatasi resiko dengan rantai pasokan perangkat lunak. Kemudian ada chaos engineering, pengujian eksperimental untuk mengungkap kelemahan. Kemudian termendation, pemantauan konflik sensitif dan fungsi remediasi otomatis. Selanjutnya ada site reliability engineering (SRE), berfokus pada peningkatan CX dan retensi. Lalu ada observability, mengamati perilaku pengguna. Oke. Selanjutnya company ada yang bergerak di digital industry, ada Gartner. Kita ini adalah penyedia layanan pelatihan dan konsultasi teknologi informasi. Kemudian ada Palo Alto menawarkan platform keamanan cyber yang menyediakan keamanan jaringan, keamanan cloud, Linux, dan berbagai keamanan yang disampaikan melalui cloud. Kemudian ada Greencom, komunitas hijau
adalah inisiatif baru untuk meningkatkan dukungan finansial dan sosial untuk proyek lingkungan yang menyediakan hasil pendekatan teknologi. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flight observability, meningkatkan kinerja dan keandalan sistem. Yang pertama, definisi dari observability itu, jadi dalam konteks pengembangan perangkat lunak adalah kemampuan untuk melihat dan memahami secara efektif bagaimana sistem bekerja dari dalam berdasarkan data yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Nah, utama dari observability itu ada 3, metrik, struktur log, dan tracks. Yang pertama itu komponen utamanya itu yang pertama adalah log atau catatan. Jadi log adalah catatan atau rekaman peristiwa yang terjadi dalam sistem. Ini mencakup berbagai informasi seperti pesan kesalahan, permintaan HTTP, perubahan konfigurasi, dan data terkait lainnya. Log sangat berguna untuk pemecahan masalah karena mereka memberikan wawasan tentang apa yang terjadi dalam sistem dalam waktu tertentu. Selain itu, log juga berperan dalam audit, yaitu memantau aktivitas sistem untuk keperluan keamanan dan kepatuhan. Yang kedua ada metrik. Metrik data numerik yang mengukur kinerja dan keandalan sistem. Metrik membantu dalam identifikasi tren dan analisis kinerja sistem. Jadi mereka memberi gambaran cepat tentang bagaimana sistem beroperasi dan apakah ada masalah kinerja yang perlu diatasi. Kemudian juga melakukan pengumpulan metrik secara terus-menerus membantu organisasi memahami perilaku jangka panjang suatu sistem mereka. Yang ketiga ada tracking atau jejak. Nah, jadi tracking ini adalah pencatatan langkah-langkah permintaan atau transaksi yang melewati sistem. Yang ini membantu melacak alur kinerja dari komponen sistem tersebut. Jadi sangat berguna dalam pemecahan masalah. Tracing melacak alur kerja melalui berbagai komponen sistem dan berguna dalam pemecahan masalah, mengidentifikasi bottleneck dan waktu respon yang lama. Kombinasi dari ketiga komponen ini nantinya akan sangat penting untuk perusahaan dan organisasi agar memiliki sistem yang handal dan cepat, efisien juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, yang selanjutnya adalah AI Tricism atau manajemen kepercayaan, resiko, dan keamanan kecerdasan buatan. Boleh next. Secara definisi AI Tricism ini atau manajemen kepercayaan adalah disiplin atau kerangka kerja yang mendukung dan memungkinkan tata kelola, keandalan, keadilan, kemanjuran, privasi, perlindungan data, dan kepercayaan model AI. Selanjutnya. Ada 4 pilar AI Tricism atau Trust Risk Security Management untuk memanajemen risiko. Yang pertama itu ada explainability. AI seringkali dapat membuat prediksi yang akurat, tetapi seringkali sulit untuk memahami mengapa model tersebut membuat keputusan tertentu. Ini adalah masalah kritis, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan keputusan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pilar ini mencakup upaya untuk membuat model AI lebih dapat dijelaskan sehingga pengguna dapat memahami alasan dibalik keputusan yang diambil oleh model. Yang kedua ada model ops. Model ops ini tentang mengelola siklus hidup model AI yang melibatkan kolaborasi antara tim pengembang dan tim operasi untuk memastikan model AI dapat diimplementasikan dan dikelola dengan efisien. Yang ketiga itu ada AI Application Security. Dalam konteks AI, keamanan data sangat penting. Ini melibatkan perlindungan data pelanggan dan jenis yang digunakan dalam memproses latihan model. Melibatkan perlindungan model AI dari ancaman seperti serangan sisi gelap atau serangan berbasis AI yang dapat memanipulasi model. Yang keempat itu ada privacy. Pilar ini tuh membahas langkah-langkah yang diambil untuk melindungi privasi pengguna dalam penggunaan AI. Hal ini mencakup kebijakan dan praktek pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data yang menghormati privasi individu. Dengan mengintegrasikan dan memprioritaskan 4 pilar ini dalam strategi AI perusahaan, organisasi dapat meminimalkan resiko, meningkatkan kepercayaan, dan memastikan keamanan dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Next slide. Kenapa sih digital AI Tricism ini tuh penting gitu? Next. Yang pertama, kebanyakan orang tidak dapat menjelaskan apa itu AI dan fungsinya kepada pengelola, pengguna, dan konsumen model AI. Yang kedua, siapapun dapat mengakses ChatGPT dan alat AI generatif lainnya. Yang ketiga, alat AI pihak ketiga menimbulkan resiko kerahasiaan data. Next slide. Model dan aplikasi AI memerlukan pemantauan terus-menerus. Yang kelima, mendeteksi dan menghentikan serangan permusuhan terhadap AI memerlukan metode baru. Yang keenam, peraturan akan segera mendefinisikan pengendalian kepatuhan. Next slide.
Tiga hal yang harus diketahui mengenai AI ethicism ini. Yang pertama, kemampuan AI ethicism diperlukan untuk memastikan keandalan, kepercayaan, keamanan, dan privasi model AI. Yang kedua, mereka mendorong hasil yang lebih baik bagi AI, mencapai tujuan bisnis, dan memastikan penerimaan pengguna. Yang ketiga, pertimbangkan AI ethicism sebagai serangkaian solusi untuk secara lebih efektif membangun perlindungan dalam penyampaian AI dan membangun tata kelola AI. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh moderator. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari program ini. Kelompok satu bila ada salah kata yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.